وأكون للخير العميم مثالا. Sekarang mari kita bahas. Ya. Sebelum kita membahas langkah-langkah apa yang kita teruskan dari pembahasan kita sebelumnya, maka kita harus paham. Apa sih Ustadz konsekuensinya kalau saya tidak tahu bagaimana cara untuk merilis apa yang menimpa pada diri saya? Ya. Maka setidaknya kalau kita manusia tidak tahu bagaimana cara untuk merilis dan melepaskan beban yang menimpa dan menghimpit pada kehidupan kita, setidaknya ada 3 kondisi negatif yang terjadi. 1, kita akan selalu merasa bahwasanya kita manusia paling tragis. Kita akan selalu merasa bahwasanya kita manusia paling tragis. Kenapa? Karena setiap beban itu seakan-akan kita yang paling berat dari seluruh manusia yang hidup di permukaan bumi ini. Karena dia tidak bisa sama sekali berinteraksi sama bebannya. Akhirnya apa? Sayalah manusia paling tragis. Saya anak paling tidak beruntung di dunia ini. Saya adalah orang yang saya adalah manusia paling sial pada kehidupan. Dia akan selalu merasa paling tragis. Karena apa? Terbebani dengan sesuatu yang berat itu menjadikan akal sehat itu tidak bisa berjalan dengan seharusnya. Orang lagi kebebanan dengan beban itu ya akhirnya yang terjadi marah-marah terus. Karena apa? Karena dia merasa bahwasanya hidupnya berat sekali. Dan dia merasa paling tragis. Yang kedua, kalau manusia tidak tahu bagaimana rilis yang ada pada beban dan problematika yang hadir pada hidupnya, manusia itu akan senantiasa merasa dirinya itu korban terus. Padahal hidup, kalau ada masalah, lalu kita selalu senang menempatkan diri kita sebagai korban, pasti kita tidak akan bertumbuh. Ya. Dan maaf ya, kalau boleh saya sampaikan, apa kunci kesuksesan seorang Nabi Yusuf? Padahal Nabi Yusuf itu hidupnya ketika dari kecil itu tidak beruntung, dalam tanda petik. Dibenci sama 11 saudaranya. Dibenci sama 10 saudaranya Nabi Yusuf. Bukan hanya sekedar benci loh, dibuang di sumur tua. Bukan hanya dibuang di sumur tua, lalu menjadi budak. Bukan hanya menjadi budak, setelah itu digoda sama perempuan yang jatuh cinta kepadanya. Ketika dia memiliki syahwat, lalu Nabi Yusuf menolaknya, tapi justru Nabi Yusuf yang dijadikan dan dituduh menjadi pelaku, playing victim. Lalu dijebloskan ke penjara. Loh, Nabi Yusuf itu sebenarnya hidupnya itu dalam tanda petik itu penuh dengan berbagai macam masalah. Tapi kenapa Nabi Yusuf bisa keluar dari lingkaran setan masalah yang menimpa pada hidupnya, dan akhirnya menjadi seorang tokoh sejarah, bukan hanya sukses menjadi Perdana Menteri di Mesir, tapi Nabi Yusuf itu pun akhirnya diangkat menjadi Rasul di hadapan Allah, karena Nabi Yusuf itu tidak pernah menempatkan dirinya itu sebagai korban. Saya korban. Sehingga ketika Nabi Yusuf tidak pernah menempatkan dirinya menjadi korban, dia keluar dari lingkaran setan itu, dari semua masalah yang terjadi pada hidupnya ketika tidak ideal. Maka akhirnya Nabi Yusuf bisa terus memiliki sebuah harapan, optimisme. Dan siapa yang menduga? Akhir perjalanan seorang anak kampung, dalam tanda petik, yang begitu jauh dari negeri Mesir, yang dibuang di dalam sumur tua, yang dibenci, lalu dituduh dengan payung victim ketika dia dituduh melakukan pemerkosaan, dari anak kampung yang bertubi-tubi masalahnya, itu bisa keluar menjadi pemenang. Lalu akhirnya menjadi Perdana Menteri. Bahkan 10 saudaranya yang dulu membuang Yusuf meminta maaf kepada Nabi Yusuf. Itu kita kalau membedah, apa kunci kesuksesan anak singkong dalam tanda petik anak kampung, yaitu Nabi Yusuf, yang akhirnya beliau menjadi seorang nabi mulia sekali, yaitu menjadi seorang rasul yang bahkan kisahnya diceritakan detail di dalam Al-Quran. Ceritanya itu detail. Bahkan kalau kalian itu membaca Al-Quran, kalau saya ditanya, apa surat yang paling indah itu urut gitu, surat Yusuf. Semua itu tidak putus menceritakan Nabi Yusuf. Jadi kalau kita menghafal surat Yusuf itu dari awal sampai akhir tuh semua ceritanya tentang Yusuf.
Maka sesungguhnya di situ kita mendapati bahwasanya kekuatan Yusuf itu ada pada kekuatan Yusuf itu terletak ketika beliau tidak pernah merasa dirinya korban. Lalu akhirnya beliau menjadi seorang nabi, bukan hanya sekadar sukses menjadi penguasa. Kalau hanya sekedar sukses penguasa, banyak banget di muka bumi ini yang mereka menjadi penguasa. Tapi penguasa yang akhirnya namanya diabadikan di dalam Quran, kisahnya didetailkan oleh Allah di dalam Al-Quran, itu hanya Nabi Yusuf. Untuk memberi arti kepada kita bahwasanya kalau kita tidak tahu bagaimana merilis diri kita pada setiap beban yang menimpa pada diri kita, ya maaf, kita nanti akan terus memandang diri kita sebagai korban. Dan kalau kita terus memandang diri kita sebagai korban, ya kita lama-lama terpuruk dan akhirnya terkubur. Tahu kan? Kita terpuruk, terkubur dengan masalah kita. Ya akhirnya mati bunuh diri. Yang ketiga, lalu kalau orang itu tidak tahu bagaimana menyikapi masalah yang ada pada hidupnya, apa yang terjadi? Kalau kita tidak tahu bagaimana menyikapi masalah pada kehidupan kita, kita akan cuek. Kita nanti akan cuek. Dan kita nanti apatis. Cuek dan apatis itu bom waktu. Bom waktu yang akan terjadi pada kehidupannya. Dan akhirnya, pada saat itu ketika dia cuek, ketika dia apatis terhadap apapun, akhirnya memandang dari sudut pandang yang negatif, terus perspektifnya ketika dia sudah cuek dan apatis, itu kondisi kayak bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Dan ujungnya bisa melahirkan depresi yang mengakibatkan mati bunuh diri. Dan maaf ya, semuanya, kalian harus paham. Hari ini kematian mati bunuh diri sudah tidak lagi memiliki pola mimik wajah. Karena apa? Karena terbukti dari kasus-kasus kontemporer yang terekam di media sosial, kita banyak sekali menjumpai orang yang mati bunuh diri itu beberapa jam sebelumnya itu masih tertawa bahagia, seakan-akan masih bermain sama anak, masih bermain dengan anjing, masih ketawa direkam sama keluarganya, atau terekam oleh CCTV. Dan tidak ada yang menyangka 1 jam, 2 jam setelah itu dia bisa memutuskan untuk mati bunuh diri. Karena apa? Beda. Orang depresi tahun 80-an itu kelihatan. Pandangan matanya, sorot wajahnya. Ya, kayak Joker ketika dalam kondisi sudah stres itu kan matanya sudah betul-betul menelanjangi orang. Gitu. Dari mimiknya sudah kelihatan sebagai orang yang putus asa dan depresi. Kalau sekarang sudah enggak. Sekarang itu depresi tidak lagi memiliki mimik ekspresi wajah. Flat dia, bahkan kayak orang biasa. Tapi di hatinya sedang terjadi pertempuran besar. Yang tidak disadari oleh orang di sekitarnya bahwasanya setelah 1 jam dia ketawa-ketawa, bisa jadi dia memutuskan mati bunuh diri. Dan itu menjadi bom waktu. Maka itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul bahwasanya dalam kehidupan kita harus betul-betul paham. Jadi kalau kita menjalani kehidupan, kita harus paham. Jangan hanya sekedar dijalani, tapi bagaimana kita mengilmui kehidupan kita. Kamu bukan monyet, kamu bukan anjing, kamu bukan kucing, kamu bukan ikan. Anjing, monyet, ikan itu hanya menjalani kehidupan. Kita manusia. Kita harus mengilmui kehidupan. Karena kehidupan itu tidak datar setiap waktu. Kadang menaiki satu jalanan tanjakan, kadang menuruni jalanan turunan. Dan itulah pentingnya ilmu pada setiap perjalanan hidup. Kalau hanya sekedar berjalan, kamu butuh kaki. Tapi kamu ketika dibutuhkan untuk mengilmui kehidupan, kamu butuh akal dan hati yang bersih supaya mampu mengilmui pada kehidupan kita.